أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Para jamaah Masjid Nurul Huda Surabaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Al-Adabul Mufrad. Kita telah sampai pada Babul Baghyi dengan tema 3 kriteria kedurhakaan. Pada hadis yang ke-590, qala al-Imam Al-Bukhari, telah berkata Al-Imam Al-Bukhari, haddatsana Utsman bin Shalih, telah bercerita kepada kami Utsman bin Shalih. Qala berkata, akhbarana Abdullah bin Wahb, telah bercerita kepada kami Abdullah bin Wahab. Qala berkata, haddatsana Abu Hani'in Al-Khawlani, telah bercerita kepada kami Abu Hani Al-Khawlani an Abi Aliyin Al-Janabi, dari Abi Ali Al-Janabi, an Fadalah bin Ubaidin, dari Fadalah bin Ubaid, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ada yang sudah dapat artinya? Dibaca 3 orang. Ya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 orang yang tidak ditanya oleh Allah, yaitu seorang yang memisahkan diri dari jamaah dan tidak taat kepada imamnya, lalu dia meninggal termasuk orang yang bermaksiat, maka dia tidak ditanya Allah. Seorang budak lelaki dan perempuan yang melarikan diri dari majikannya, serta seorang perempuan yang ditinggalkan oleh suaminya dan dicukupi biaya hidup dunianya, lalu dia keluar rumah seenaknya dalam perbuatan maksiat. 3 orang yang tidak ditanya oleh Allah: seseorang yang dilepaskan oleh Allah selendangnya karena selendangnya adalah kesombongan dan bajunya adalah keangkuhan. Seorang yang ragu dalam melaksanakan perintah Allah dan putus asa terhadap rahmatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, salasatun, ada 3 golongan orang, la tus'alu anhum, yang nanti di akhirat tidak akan ditanya dari mereka. Jadi kalau tidak ditanya itu artinya apa para jamaah? Keleleran. Ya. Ada 3 golongan nanti di akhirat, yakni di padang mahsyar, keleleran, tidak ditanya oleh Allah. Allah enggak suka sama mereka. Siapa yang pertama? Rajulun faraqa al-jamaah, yaitu seseorang yang memisahkan diri dari jamaah. Memisahkan diri dari jamaah. Contohnya apa? Contoh dalam jamaah perang, peperangan misalnya. Ya, ketika peperangan misalnya, di sana ada pemimpin peperangan, ada komandan peperangan. Lantas ada orang yang memisahkan diri
karena takut misalnya melihat moncong bedil langsung takut, lari tanpa seizin pemimpinnya. Ini contoh lari dari al-jamaah, ya. Wa asa imamahu, dan durhaka terhadap pemimpinnya. Famata, lalu ia mati asian dalam keadaan durhaka, belum sampai bertobat. Fala tus'alu anhu, maka kelak tidak akan ditanya darinya. Kemudian wa amatun, dan seorang budak. Amatun artinya budak perempuan, au abdun atau budak laki-laki. Abakun yang minggat itu bahasa Indonesianya apa? Pergi tanpa izin. Ya, ini. Yang pergi tanpa izin min sayyidihi, dari tuannya, dari bosnya. Nah, ini orang yang kedua yang nanti tidak akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat, yaitu yang lari dalam perbudakan tanpa seizin tuannya. Tapi kalau dia memerdekakan diri baru dia boleh. Nah, ini menunjukkan bahwasanya perbudakan di dalam Islam juga diatur, ya, juga diatur. Hanya saja Islam mengarah kepada penghapusan perbudakan. Makanya di samping juga diatur undang-undangnya ketika hal itu terjadi, maka di dalam Islam juga ada motivasi untuk memperbanyak merdekakan budak-budak. Nah, ini menunjukkan bahwa Islam berjuang untuk meniadakan perbudakan agar manusia kembali seutuhnya. Nah, ini kalau ada budak ternyata atau seorang budak wanita lari dari tuannya tanpa izin, maka di dalam Islam termasuk ini dosa besar, ya, karena lari dari tanggung jawab. Ini termasuk di antara tipe atau kriteria kedurhakaan yang dibenci oleh Allah. Nanti di akhirat tidak ditanya oleh Allah. Kemudian yang ketiga, wamra'atun, dan seorang wanita ghaba zaujuha, yang suaminya bepergian karena dagang ke luar negeri misalnya, atau lagi ada tugas 9 bulan misalnya di luar kota. Wa kafaha mu'natad dunya, dan telah dicukupi biaya hidupnya, Masya Allah, sudah dicukupi belanjanya. Lalu apa yang terjadi? Fatabarrajat wa tamarrajat ba'dahu. Apa di situ artinya tadi? Lalu ia berbuat seenaknya. Tabarrajat itu berpenampilan ya, berpenampilan yang metal, ya. Ditinggal suaminya ternyata macak. Sering keluar rumah, apalagi kemudian pacaran sama orang misalnya. Ini ditinggal pergi oleh suaminya ternyata keluyuran dengan pakaian-pakaian yang menyebabkan orang lain kemudian tertarik dengannya. Dia seenaknya keluar masuk rumah sehingga keluarganya menjadi terfitnah. Nah, ini termasuk di antara wanita yang nanti tidak akan ditanya oleh Allah di akhirat nanti, dibiarkan kelimprungan, ya, kelinglungan, atau orang Jawa bilang apa tadi? Keleleran. Nah, ini menunjukkan jeleknya perbuatan seperti itu. Dan dia berarti telah menyimpang dari kriteria wanita solihah, di mana kriteria wanita yang solihah itu apa?
Jika dipandang oleh suami menyenangkan. Jika ditinggal oleh suami, maka dia menjaga dirinya dan harta suami, menjaga diri. Ini diantara ciri-ciri wanita yang solihah. Ya, bukan berarti ketika ditinggal oleh suami ini kesempatan. Teman-temannya masa lalu, masa kuliah diundangi ke rumahnya, ya, mumpung suaminya nggak ada, ya. Akhirnya apa? Terjadinya perzinaan karenanya. Apalagi yang diundang itu mantan apa? Mantan apa kira-kira? Suaminya pergi, kemudian menggunakan kesempitan mantan anunya diundang. Mantan apanya itu namanya? Mantan pacarnya zaman kuliah diundang. Waduh, Masya Allah. Apa yang terjadi kira-kira? Wah, ya sudah. Kalau sudah diundang seperti itu, sudah terkena fitnah sudah. Berbuat atau tidak berbuat, maka dia tertuduh berbuat. Karena sampai memasukkan orang ke dalam rumahnya, ini bahaya. Maka para jamaah, istri kita juga harus kita kasih tahu bahwasanya jangan memasukkan orang ke dalam rumah, kecuali kalau keluarga, lingkungan sendiri. Makanya kalau bisa bikin rumah para jamaah, idealnya kalau bisa emperan itu bahasa Indonesianya apa ya? Terasnya agak lebar, agak luas. Nah, kemudian di teras itu ada tempat-tempat duduk, sehingga kalau ada tamu misalnya ngetuk pintu, oh iya siapa? Oh saya si fulan, ingin bertemu dengan bapak. Iya. Oh bapak masih ke pasar, tunggu sebentar. Nah, tunggu sebentar, jangan masuk, suruh duduk di tempat yang di teras itu yang ada kursinya yang sudah disiapkan. Jangan disuruh masuk, ayo duduk, Masya Allah. Akhirnya ngomong berdua sebelum suaminya datang. Nah, akhirnya saling apa? Saling panah-panahan. Apa namanya ini? Pandangan mata. Itulah panah setan. Waduh, kata laki-laki yang datang itu, ternyata alisnya Masya Allah melingkar. Mulai itu sudah, wah ternyata matanya kayak neker. Wah, nanti terus itu akan terjadi yang namanya panah setan. Lama-lama nanti ketagihan, ingin sering ketemu, sampai akhirnya janjian di pasar, janjian di mana. Lah ini berbahaya ya, berbahaya. Seorang wanita yang tidak solihah memang kapan saja berbahaya. Makanya di dalam Islam disuruh memilih wanita yang solihah, bukan yang toleh, gitu ya. Karena kebalikan dari solihah apa? Tolihah. Orang yang toleh lah gitu, Masya Allah. Jadi wanita yang solihah yaitu yang ketika suaminya di rumah menyenangkan, selalu menyenangkan suami. Ketika ditinggal oleh suami, maka dia menjaga dirinya dan harta suami. Ini ciri-ciri wanita yang solihah. Nah, inilah 3 kriteria para jamaah. Yang pertama tadi apa? Memisahkan diri dari al-jamaah dan mendurhakai pimpinannya. Kemudian mati dalam keadaan itu. Yang kedua, seorang budak, hamba, laki-laki atau pria yang pergi tanpa izin dari tuannya, melarikan diri. Nah, ini tidak termasuk nanti yang tidak akan diterima atau ditanya oleh Allah. Kemudian yang ketiga tadi apa? Seorang wanita yang sudah dicukupin oleh suaminya ketika suaminya mau pergi keluar kota. Ternyata setelah suaminya keluar kota berpenampilan ternyata gitu loh. Berpenampilan keluar ke rumah temannya, ke rumah siapa, sampai kemudian bertemu dengan teman-temannya yang lain, yang laki-laki misalnya. Nah, ini kayak kalau kita bilang wanita kurang ajar, enggak sayang sama suami. Ini wanita yang enggak menyayangi suami. Ibarat orang Jawa itu apa? Wanita yang enggak setia. Wanita yang setia para jamaah, ketika dia setia dengan suaminya, mencintai suaminya, sungguh luar biasa. Dia akan mempertahankan suaminya dengan
kuat begitu ya. Lah kemudian ada lagi di antara kriteria orang yang nanti tidak akan disapa oleh Allah, dibiarkan oleh Allah. Ini ada 3 kedurhakaan yang berikut, wa thalathatun, dan 3 golongan, la tus'alu anhum, yang mana tidak akan diterima, tidak akan ditanya mereka itu, tidak ditanya, dibiarkan oleh Allah. Siapa? Pertama, rajulun nazi'un, apa itu? Rajulun nazi'ullaha ridaahu. Seseorang yang tidak menarik ridanya atau selendangnya, padahal selendang itu milik siapa? Ridaahu, tidak menarik, apa namanya? Rajulun naza'allaha, seseorang yang menarik selendang Allah, ridaahu, selendang Allah. Fa inna ridaahu, maka sesungguhnya selendang Allah, yaitu al-kibriya'u, kesombongan. Sombong para jamaah semata-mata milik Allah. Jangan sampai kita sombong. Contoh sombong lagi, berpakaian yang berlebihan, berpakaian serba mentereng. Ini hati-hati. Masya Allah, semuanya serba mahal misalnya, ya, termasuk di antaranya berpakaian yang melebihi mata kaki. Ini termasuk kepada kedurhakaan, ya, dianggap sebagai orang yang menyombongkan diri. Ini sebagaimana nanti hadis berikutnya kita akan bacakan, ya, tentang Allah melaknat orang-orang yang memanjangkan kain pakaiannya melebihi mata kaki. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah tentang larangan melebihkan pakaian melebihi mata kaki. Kalau bahasa kita apa? Melebihi mata kaki sampai ngelembreh. Bapak-bapak yang celananya masih nyapu tanah, sekarang ini saya akan cerita tentang bahayanya pakai celana, pakai sarung yang nyapu tanah. Tapi bukan berarti bapak-bapak yang sekarang celananya masih panjang, lantas kemudian wes gak ngaji maneh. Nah, ini dikritik. Enggak, tapi ini pengetahuan ilmu, ya. Iya, terus gimana? Saya masih panjang celananya. Ya pertama dilempit aja nggak apa-apa, dilempit, ya, dilempit. Dilempit itu kalau bahasa Indonesia ini apa sih? Dilipat, Masya Allah. Dilipatlah dulu. Nanti lama-lama kalau sudah capek melipat terus setiap hari capek, gimana enaknya? Dipotong, ya. Dipotong, dibawa ke tempat tukang jahit. Tukang jahitnya di sini apa? Oh, Pak Ali, ya, enggak ada Pak Ali, ya. Iya, baik. Seperti itu para jamaah. Coba dengarkan hadis ini para jamaah tentang bahayanya pakaian musbil yang ngelembreh sampai di bawah mata kaki. An Abi Dzarrin, dari Abi Dzar, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun, ada 3 golongan. Oh, ini serba 3, ya. Serba 3 golongan, ya. Ada 3 golongan orang, la yukallimuhumullahu, di mana Allah tidak akan berbicara dengan mereka, wala yanzuru ilaihim, dan tidak akan memandang mereka, yaumal kiamati, pada hari kiamat. Tidak diajak bicara, tidak dipandang oleh Allah. Berarti gimana nasibnya? Keleleran. Tidak diajak bicara oleh Allah. Yang lain pada ditanya gimana salat kamu, di mana zakat kamu, gimana haji kamu.
Ini orang dibiarkan gitu loh. Bahkan tidak dipandang lagi oleh Allah. Tidak dipandang itu kalau bahasa arek Jawa ini gimana ini? Noreken. Gak digubris. Noreken. Oleh Allah tidak direken gitu loh. Dibiarkan kelimprungan di padang mahsyar. Wala yuzakkihim, dan tidak disucikan oleh Allah. Tidak disucikan karena dosanya tidak diampuni. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka siksa yang pedih. Qultu, maka kata Abu Dzar, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, manhum, siapa mereka? Khabu wa khasiru, alangkah celakanya mereka. Qala, Abu Dzar berkata, wa a'adahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalatha marrat. Sampai-sampai Rasulullah itu mengulanginya perkataannya sampai 3 kali. Jadi perkataan 3 golongan, Allah tidak mengajak mereka, Allah tidak memandang mereka pada hari kiamat, Allah tidak mensucikan mereka, bagi mereka siksa yang pedih. 3 kali. 3 kali Rasulullah sampai bersabda. Salatha marrat, 3 kali. Qala, kemudian Nabi menjawab pertanyaan Abu Dzar. Pertama siapa? Al-musbilu, seorang yang memanjangkan kain celananya sampai menyentuh tanah. Ya, melebihi mata kaki disebut al-musbil, yaitu orang yang ngelembrehkan kainnya sampai di bawah mata kaki. Pakai sarung harus di atas mata kaki. Sarung harus di atas mata kaki. Sarung apa termasuk bagian sunnah? Ya. Karena di dalam hadis ada bahasa al-izar. Al-izar. Al-izar artinya apa? Sarung. Ada bahasa itu. Pakai sarung, jangan melebihi mata kaki. Tapi juga jangan terlalu tinggi. Jangan terlalu tinggi itu sampai seperti apa? Sampai setengah betis. Akhirnya, makanya kata orang Jawa, kalau ada orang seperti itu, kata mereka apa? Kebanjiran katanya. Terlalu tinggi. Ya, terlalu tinggi. Ya, jangan mengundang orang melecehkan kita gitu loh. Cukup gimana? Di atas mata kaki. Entah 1 senti atau setengah senti. Kalau saya setuju 1 senti aja. Di atas mata kaki 1 senti aja. Itu baru agak yang gak terlalu nyolok kan gitu ya. Gak terlalu nyolok. Kalau setengah betis itu boleh. Tapi nanti apa? Mengundang banyak omelan. Mengundang banyak omelan. Si kebanjiran, si teroris. Betul itu. Apalagi si cingkrang, apalagi itu. Waduh, banyak itu sampai di sosmed itu sampai waduh, diteruskan juga mereka akhirnya apa? Tambah jadi gitu loh. Saya sampai susah. Dalili ini terus tambah jadi, akhirnya sudah berhenti aja gitu. Ini musbil para jamaah ternyata bahaya. Betul enggak kira-kira? Celana di bawah mata kaki, sarung di bawah mata kaki, jubah di atas di bawah mata kaki, ini bagi kaum laki-laki sangat berbahaya. Tapi bagi perempuan wajib melebihi mata kaki, sampai siapa itu Ummu Salamah itu pernah bertanya kepada Rasulullah, sampai di mana ya Rasulullah? Tambahi lagi 1 jengkal katanya. Sampai di mana Rasulullah? Tambahi lagi 1 jengkal. Sampai kalau ditambah 1 jengkal lagi kira-kira seperti apa? Ya nyapu tanah. Kenapa di dalam Islam boleh? Karena nanti tanah berikutnya akan mensucikan najis yang ada. Ya ini. Ya paling tidak jangan sampai mata kaki kelihatan. Ini bagi kaum perempuan. Harus ke bawah. Ya atau dari tanah 1 senti saja misalnya. Dari tanah 1 senti. Itu pun diteruskan dengan pakai kaos kaki, pakai sepatu supaya tidak kelihatan sama sekali auratnya. Ini bagi kaum perempuan.
Adapun bagi kaum laki-laki wajib di atas mata kaki. Kata Rasulullah, mereka yang tidak akan diajak bicara, tidak ditengok oleh Allah, tidak disucikan oleh Allah, bagi mereka siksa yang pedih. Pertama, al-musbil. Yang kedua, wal munfik sil'atahu bil halifi. Dan orang yang menafkahkan barang dagangannya dengan sumpah palsu. Misalnya berdagang, Pak, berapa Pak aqua ini Pak? Oh 5.000 dek. Loh Pak, di kampung saya itu loh Pak cuma 500. Iya di kampung sampean. Di sini kulaannya saja 4.999. Wah ini kan sudah apa ya? Ya menjual barang dagangannya tapi dengan sumpah palsu. Nah ini orang seperti ini tidak akan disapa oleh Allah. Suka mengurangi timbangan, suka berjualan dengan sumpah palsu, ya, dengan sesuatu yang tidak sering berdusta. Ini apa namanya kulaannya aja sekian, maka dijual sekian, padahal tidak misalnya. Ini yang kedua. Orang yang menafkahkan hartanya, menginfakkan hartanya, tapi dengan sumpah palsu, termasuk berjualan dengan sumpah palsu. Yang ketiga, wal mannanu, yaitu orang-orang yang suka ngungkit-ngungkit pemberiannya. Contohnya gimana? Masjid Nurul Huda ini, kalau nggak saya, nggak jadi. Ini mengungkit-ngungkit apa? Pemberiannya. Kamu dulu nggak saya tolong, nggak lulus itu. Lah ini ngungkit-ngungkit pemberian seperti ini, termasuk nanti manusia yang tidak akan dilihat, tidak akan diajak bicara, dan bagi mereka siksa yang pedih. Kembali kepada keterangan semula para jamaah, bahwasanya seseorang yang memakai baju-baju kemegahan, memakai baju-baju selendangan misalnya dalam rangka untuk kesombongan, maka termasuk nanti tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan pakaian para jamaah jangan terlalu mewah. Jangan. Nanti kalau mati kita tidak akan bawa itu. Jangan terlalu mewah. Ya, beli sarung jangan terlalu mewah. Pakaian jangan terlalu mewah. Ya, yang penting kalau ada kelebihan harta diinfakkan fisabilillah, termasuk pembangunan masjid ini. Yang kedua yaitu warajulun syakka fi amrillahi, seseorang yang ragu-ragu terhadap perintah Allah. Iya, ini yang banyak ini. Ragu-ragu terhadap agama Allah, ragu-ragu terhadap ayat-ayat Allah. Ini saya beberapa hari para jamaat terlibat saling komentar gitu loh di Facebook itu para jamaah. Sudah sampai ayat ini, hadis ini. Ya, ketika saya sodori satu ayat, apa jawabannya? Kan Al-Quran kan 30 juz, tidak hanya ayat itu saja. Wallahi, akhirnya saya merasa ini kalau diteruskan nanti ayat-ayat Allah malah diinjek-injek. Akhirnya saya hentikan sudah. Gak pernah puas begitu loh para jamaah. Bahkan dia lebih puas ketika menceritakan Gus bicara begini, kiai saya bicara begitu. Jadi lebih puas dari kiainya, dari Gusnya begitu. Padahal sudah ini ayat gitu loh. Kenapa tidak yang ayatnya yang dijadikan sebagai rujukan yang dia percaya? Ternyata lebih percaya kepada omongan Gus daripada kepada ayat. Ya seperti itulah akhirnya kita khawatir kalau diteruskan apa? Justru ayat-ayat Allah semakin diinjak-injak. Syak itu ragu-ragu para jamaah, ya. Ragu-ragu terhadap urusan Allah. Dan ini banyak sekali. Ragu-ragu terhadap pertolongan Allah, padahal pasti Allah akan menolong kita. Enggak di dunia, di akhirat nanti pasti. Adapun di dunia para jamaah, kalau kita minta kepada Allah,
Allah itu menerima doa kita dengan 3 kriteria. Dengan 3 kriteria. Di antaranya mungkin langsung saat itu dikasih. Ya, minta kesembuhan misalnya. Minta rizki yang halal misalnya. Mungkin oleh Allah dikasih langsung apa yang diminta. Ini satu. Yang kedua, tidak diberi langsung, tidak nampak sebagai apa yang diminta. Seperti misalnya apa contohnya? Punya hutang. Ya Allah, saya punya hutang, ya Allah, berilah saya kemampuan untuk membayar hutang. Ternyata dari permintaan itu tidak berupa Allah kasih rezeki untuk bisa bayar hutang. Tetapi Allah nampakkan dengan dia diselamatkan dari rencana jahat yang akan menimpa dia. Rencana jahat yang akan menimpa dia diselamatkan oleh Allah. Ini termasuk juga diterimanya doa. Yang ketiga adalah yang pasti nanti di akhirat pasti diberi oleh Allah. Termasuk kenapa? Karena berarti diuji di dunia. Ya, doanya diuji. Nah ini hati-hati dalam berdoa para jamaah. Yang penting jangan putus asa dalam berdoa. Ya, suatu ketika para jamaah Allah menguji ibadah kita dengan ibadah memperbanyak berdoa. Misalnya apa? Kita punya penyakit misalnya. Minta terus setiap hari, ya Allah sembuhkan penyakitku, sembuhkan penyakitku. Ternyata tidak disembuhkan oleh Allah. Ya, dalam sehari itu sampai berdoa sebanyak 100 kali misalnya kalau dihitung. Tapi dia nggak merasa putus asa. Tetap dia yakin bahwa minta kepada Allah itu yang benar gitu. Ternyata tidak diterima di hari itu, tetap sakit. Besoknya lagi berdoa lagi, sampai 1 bulan lebih berdoa terus. Kalau seharian berdoa sampai 100 kali, kira-kira kalau sebulan lebih berapa para jamaah? Wallahi, ya, ternyata tetap tidak putus asa gitu loh. Terus berdoa saja kepada Allah, dan dia yakin berdoa kepada Allah inilah yang benar. Maka ketahuilah para jamaah, insya Allah itulah bentuk rekayasa Allah supaya orang tersebut beribadah. Ibadah apa di sini? Ibadah berdoa. Nah, ibadah berdoa. Karena beratnya gini para jemaah. Ketika berdoa ternyata putus asa, saat itulah oleh Allah di-cut. Misalnya apa? Saya ini sudah berdoa, nggak kurang berdoa saya. Kok ternyata tetap belum dikasih oleh Allah. Langsung saat itu oleh Allah dia apa? Dicoret sudah. Dicoret dari penghambaan. Oh ini nggak sabar ini. Betul? Nggak sabar ini. Coret langsung oleh Allah. Hati-hati loh para jamaah. Terkadang kita kalau nggak ngaji begini nggak tahu loh. Saya ini pokoknya sudah taat sama Allah. Ternyata ini, waduh kalau sudah begitu para jamaah, sudah ya, di-cut langsung oleh Allah. Terus gimana para jamaah? Kita harus sadar bahwa di dunia ini tugas kita beribadah. Apa dalilnya? Dalam surat ke-51 ayat 56 apa kata Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar beribadah kepadaku. Jadi kita ini di dunia ini diciptakan untuk beribadah. Makanya apapun yang menimpa kita jangan putus asa. Yang diujikan oleh Allah kepada kita. Ibadah kita itu ada banyak hal. Ada yang berupa wajib yang sudah ditentukan caranya. Seperti sholat 5 waktu. Kemudian apa lagi? Haji, puasa, ini yang sudah ditentukan. Zakat sudah ditentukan. Ada di antaranya ibadah yang tidak ditentukan batasan waktunya, batasan banyaknya. Contohnya apa? Berzikir, atau pokoknya yang penting di luar sholat. Seperti misalnya bagaimana jaga mata, bagaimana jaga telinga, bagaimana jaga lesan, bagaimana jaga diri,
untuk tidak bermaksiat. Nah, di sini ibadah yang tidak ditentukan. Itu juga bagian dari ibadah. Di luar sholat, di luar puasa, di luar zakat, di luar yang diwajibkan dalam rukun Islam. Di sana ada ibadah secara umum, termasuk apa? Jaga mulut, jaga mata, jaga telinga, jaga anggota badan, jangan maksiat, jangan durhaka, jangan melakukan kesyirikan, jangan melakukan kebid'ahan, jangan khurafat, jangan nimbang dengan cara yang tidak sehat, jangan berjualan dengan dengan harga yang di luar kewajaran misalnya. Nah, di sini ibadah. Makanya ada ibadah 24 jam, ibadah 24 jam. Kemudian para jamaah, orang yang ragu-ragu terhadap urusan Allah tadi, termasuk yang kata Allah tidak akan ditanya. Yang ketiga, wal kunutu min rahmatillah, dan orang yang putus asa dari rahmat Allah. Ini yang berbahaya para jamaah, ya. Putus asa dari rahmat Allah itu contohnya apa? Ya, ternyata tak teruskan sedikit, nyari kerjaan misalnya susah, akhirnya sholatnya ditinggal. Biasanya sholat, gara-gara nyari kerjaan gak dapat, akhirnya putus asa. Sholatnya yang ditinggal, ini namanya putus asa. Berat itu nanti. Gimana yang benar? Yang namanya nyembah Allah dalam keadaan apa? Dalam keadaan apapun, enak, tidak enak, bahkan tubuh kita sampai hancur pun, yang namanya ibadah kepada Allah tetap wajib. Jangan lari dari Allah, apapun, sampai mati tetaplah bersama Allah. Maka barang siapa yang menjalani hidup ini sampai mati dalam keadaan tetap beribadah kepada Allah, tetap berhubungan dengan Allah dengan baik dan benar, successful. Successful. Maka harapan dikubur selamat akan tercapai. Harapan selamat di akhirat nanti akan tercapai. Semoga kita termasuk di antara yang successful. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.